Sejak kejadian di malam itu, Arman tidak bisa melupakan pengalamannya yang menyeramkan. Sosok perempuan misterius itu, suara tawa di pohon, dan tatapan kosong yang terus membayangi di setiap mimpi buruk. Namun, yang membuatnya lebih khawatir adalah kondisi Doni yang semakin aneh. Beberapa minggu setelah kejadian, Doni menjadi pendiam. Ia kerap berbicara sendiri dan sering ditemukan menatap kosong ke arah gunung dari jendela kamarnya. Orang tuanya yang khawatir memanggil seorang dukun untuk mencari tahu apa yang sebenarnya terjadi. Sang dukun mengatakan bahwa Doni telah terikat oleh roh penunggu gunung tersebut. Rohnya tidak pernah kembali dengan utuh. Sebagian dari dirinya tertinggal di gunung itu. Ujar dukun tersebut dengan nada serius. Ia menyarankan agar Doni dan teman-temannya termasuk Arman kembali ke Gunung Serandil untuk menyelesaikan apa yang telah mereka ganggu. Menurutnya, ada sesuatu yang tidak selesai saat mereka kabur. Ada roh penjaga gunung itu mungkin merasa tidak dihormati. Meski merasa takut, Arman akhirnya menyetujui untuk kembali bersama beberapa teman dan ditemani oleh dukun tersebut. Mereka berangkat ke Gunung Serandil pada malam hari. Dukun itu membawa sesajen berupa kemenyan, bunga 7 rupa, dan makanan tradisional sebagai bentuk permohonan maaf. Ketika mereka tiba di kaki gunung, suasana terasa berbeda. Angin bertiup kencang, dan ada bau harum aneh yang menyeruak. Campuran bunga dan kemenyan yang menyengat. Sang dukun memperingatkan mereka untuk tidak berbicara sembarangan atau menunjukkan rasa tidak hormat. Gunung ini bukan hanya tanah biasa. Tempat ini adalah batas antara dunia manusia dan alam gaib, katanya. Perlahan mereka berjalan menuju pohon besar tempat Doni pertama kali melihat sosok perempuan tersebut. Suasana semakin sunyi, dan mereka semua merasakan hawa dingin yang menusuk hingga ke tulang. Setelah meletakkan sesajen di bawah pohon besar, sang dukun mulai membaca doa-doa dan mantra. Namun, tidak lama kemudian, suara langkah kaki terdengar dari arah gelap hutan. Langkah itu berat, perlahan tetapi pasti mendekat ke arah mereka. Arman yang merasa ketakutan mencoba melihat ke arah langkah tersebut. Tetapi dukun itu menegurnya. Jangan menatapnya langsung. Tundukkan kepala kalian, perintah dukun itu dengan tegas. Namun rasa penasaran mengalahkan rasa takut. Arman mengangkat sedikit kepalanya dan melihat sosok perempuan yang sama seperti malam itu. Wajahnya masih kosong. Tetapi kali ini ada aura kemarahan yang sangat terasa. Sosok itu tidak melayang seperti sebelumnya, melainkan berjalan dengan langkah pelan membawa aura dingin yang semakin menusuk. Sosok perempuan itu berhenti tepat di depan Doni yang duduk lemas di tanah. Doni mendadak berteriak histeris seolah tubuhnya ditarik oleh kekuatan tak terlihat. Sang dukun segera menyebarkan kemenyan dan bunga 7 rupa, mencoba menghalau kekuatan jahat itu. Kami memohon maaf, jangan ambil dia, teriak dukun itu. Namun roh perempuan itu hanya menoleh ke arah Arman, seolah-olah dia adalah penyebab utama masalah ini. Sosok itu mendekat ke arah Arman. Dan kali ini Arman merasa tubuhnya seperti lumpuh. Ia mendengar bisikan halus di telinganya. Kau tidak seharusnya datang kembali. Sang dukun segera berkomunikasi dengan teman-teman Arman untuk menahan tubuhnya.
Ia mengatakan bahwa roh itu telah memilih Arman sebagai gantinya untuk menggantikan Doni yang telah menyentuh dunianya. Dukun itu segera membakar kemenyan lebih banyak dan membaca mantra dengan suara keras. Namun, roh perempuan itu tidak pergi begitu saja. Suara tangis dan cerita mulai terdengar dari segala arah, membuat semuanya merasa seolah-olah mereka dikelilingi oleh banyak makhluk gaib. Sang dukun lalu mengambil sesajen terakhir, sebuah bunga melati yang masih segar, dan meletakkan di depan sosok perempuan itu. "Ambil ini sebagai ganti. Kami tidak akan mengganggumu lagi," ujar dukun itu. Sosok perempuan itu perlahan berhenti mendekat. Ia menatap bunga tersebut selama beberapa detik sebelum menghilang begitu saja, meninggalkan keheningan yang sangat mencekam. Doni yang sebelumnya terlihat seperti kehilangan kendali, perlahan sadar dan menangis. Ia mengatakan bahwa ia merasa seperti baru saja keluar dari sebuah tempat yang sangat gelap dan dingin. Setelah ritual tersebut, Doni kembali seperti biasa. Ia tidak lagi diganggu oleh mimpi buruk atau perasaan aneh yang menghantui dirinya. Namun, Arman tahu bahwa pengalaman itu tidak akan pernah benar-benar hilang dari ingatannya. Dukun itu memperingatkan mereka semua untuk tidak pernah kembali ke Gunung Serandil, terutama di malam hari. "Tempat ini bukan untuk kalian. Jangan pernah mencoba membuktikan keberanian di tempat yang bukan milik kita," katanya. Meski tampaknya semua telah berakhir, Arman kadang masih merasakan hawa dingin aneh ketika ia berjalan sendirian di malam hari. Terkadang ia mendengar bisikan pelan yang mengingatkannya pada sosok perempuan itu. Dan ia tahu, meskipun mereka telah meminta maaf, roh itu masih ada di sana mengawasi dari kejauhan. Gunung Serandil tetap menjadi tempat yang penuh misteri, di mana batas antara dunia manusia dan dunia gaib sangat tipis. Jangan pernah meremehkan tempat keramat, terutama yang memiliki sejarah panjang seperti Gunung Serandil. Kadang, apa yang tidak kita lihat jauh lebih berbahaya dari apa yang terlihat di depan mata.